Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan pas fisika. Nomor 33, sudut 240 derajat sama dengan, di sini yang diketahuinya adalah sudutnya, jadi di sini tetanya yaitu sama dengan 240 derajat. Di sini kita akan ubah dalam satuan radian, jadi dari derajat ke satuan radian. Jadi untuk mengubah satuan derajat ke radian, kita harus mengetahui bahwa di sini adalah satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Kemudian 360 derajat ini sama dengan 2pi. Jadi 2pi radian. Jadi ini persamaannya, satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2pi radian. Kita ambil yang 360 derajat sama dengan 2pi radian. Di sini kita jadikan ini 1 derajat, jadi di sini 1 derajat sama dengan ini 360 derajatnya ini dipindahkan ke bawah. Jadi di sini 2pi per 360 derajat. Jadi di sini 2pi per 360 derajat radian. Ini satuannya radian. Maka di sini ini bisa disederhanakan. Jadi dibagi 2, maka di sini adalah pi per 180. Jadi pi per 180 radian. Jadi 1 derajat ini adalah pi per 180 radian. Ini 180 derajat. Maka untuk mengubah 240 derajat ini, jadi pi-nya ini yaitu sama dengan 240 derajat. Karena 1 derajat ini pi per 180 derajat, maka ini dikalikan dengan pi per 180. Jadi per 180 derajat. Jadi ini untuk mengubah ke radiannya. Di sini satuannya adalah radian. Maka hasilnya di sini sama dengan 240 derajat. Ini dibagi dengan 180 derajat. Ini pi. Jadi radian. Maka ini nolnya bisa dicoret. Kemudian 24 per 18 ini bisa disederhanakan, yaitu dibagi dengan 6. Jadi dibagi 6 ini, 24 dibagi 6 adalah 4. Per 18 dibagi 6 ini adalah 3. Jadi di sini 4 per 3 pi. Jadi 4 per 3 pi radian. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang D, 4 per 3 pi radian. Ini jawabannya. Kemudian nomor 34, sudut yang dibentuk oleh 1/4 putaran adalah, jadi sudutnya ini dalam satuan radian. Jadi ini adalah 1/4 putaran. Ini kita ubah ke dalam satuan radiannya. Di sini kita ketahui bahwa persamaannya di sini adalah 1 putaran itu, yaitu sama dengan 360 derajat, sama dengan 2pi radian. Jadi di sini, ini 1 putaran ini bisa dikatakan bahwa 1 putaran ini adalah sama dengan 2pi radian. Jadi 1 putaran adalah nilainya 2pi radian. Maka di sini kita ubah 1/4 putaran ini adalah pi sama dengan 1/4 dikali dengan 2pi radian. Maka di sini 1/4 dikali 2pi radian adalah 2/4 pi radian. Jadi 2/4 ini adalah sama dengan ini dibagi 2, jadi dibagi 2 adalah 2 dibagi 2 adalah 1, kemudian 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi di sini 1/2 pi, 1/2 pi radian. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang A, setengah pi radian. Jadi ini hasilnya. Kemudian nomor 35, sebuah kipas angin elektrik berputar pada 30 rpm. Maka frekuensi dan periode kipas tersebut adalah, di sini yang diketahuinya adalah kecepatan kipasnya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa di sini adalah omeganya yaitu sama dengan 30 rpm. Di sini kita cari frekuensi dan periodenya. Jadi maksud 30 rpm ini adalah, rpm itu adalah rotasi per menit. Jadi di sini terdiri dari jumlah putarannya, karena di sini adalah 30 rotasi, berarti 30 putaran. Jadi jumlahnya adalah 30 putaran. Kemudian di sini per menit berarti 1 menit. Berarti di sini adalah waktunya, yaitu sama dengan 1 menit. 1 menit ini kita ubah ke second, jadi sama dengan 60 second. Jadi 1 menit ini adalah 60 second atau 60 detik.
Maka untuk menghitung frekuensi dan periode, kita menggunakan rumus frekuensi dan periode. Di sini rumus frekuensi adalah jumlah putaran dibagi dengan waktunya. Jadi N dibagi T. Maka di sini sama dengan N-nya adalah 30, jadi di sini 30 per T-nya adalah ini 60. Maka di sini sama dengan ini nolnya bisa dicoret, ini bisa disederhanakan, jadi dibagi 3 adalah 1/2. Jadi 1/2 ini adalah sama dengan 0,5. Jadi 0,5 Hz. Ini adalah frekuensinya. Kemudian periodenya, rumusnya adalah kebalikan dari frekuensi, yaitu T per N. Jadi waktu dibagi dengan jumlah putarannya. Jadi di sini sama dengan T-nya adalah ini 60 per N-nya, jumlah putarannya adalah ini 30. Maka di sini sama dengan 60 dibagi 30 adalah 2. Jadi 2 second. Ini periodenya. Jadi frekuensinya adalah 0,5 dan periodenya adalah 2 second. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 36, sebuah partikel berputar dengan kecepatan 300 rpm. Jika jari-jari lintasannya 1 meter, maka kelajuan linear partikel tersebut adalah, di sini yang diketahuinya adalah kecepatannya 300 rpm. Ini bisa dikatakan bahwa omeganya adalah sama dengan 300 rpm. Kemudian ini yang diketahuinya lagi adalah jari-jarinya. Jadi di sini adalah R sama dengan 1 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah kelajuan linear. Kelajuan linear adalah V. Jadi V ini sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung kelajuan linear atau V-nya ini, rumus dari V ini adalah sama dengan omega dikali dengan R. Kemudian di sini omeganya kita jadikan satuannya dalam radian per second. Jadi di sini 300 rpm ini kita ubah menjadi radian per second. Jadi di sini 300 rpm artinya adalah rotasi per menit. Maka di sini adalah jumlah putarannya adalah 300 karena 300 rotasi. Jadi di sini 300, kemudian waktunya adalah per menit. Jadi waktunya adalah 1 menit. 1 menit ini adalah 60 second. Kemudian untuk mencari omega ini, rumus dari omega adalah 2pi dikali dengan F. Jadi dikali dengan frekuensi, maka frekuensinya ini bisa dicari dari rumus frekuensi, yaitu N per T. Di sini N-nya adalah 300 dan T-nya adalah 60. Ini nolnya bisa dicoret, maka 30 dibagi 6 ini hasilnya adalah 5. Jadi 5 Hz. Ini frekuensinya, maka omeganya yaitu 2pi dikali dengan 5. Maka hasilnya adalah sama dengan 2pi dikali 5 adalah 10pi. Jadi di sini 10pi radian per second. Jadi ini omeganya, maka V-nya atau kelajuan linearnya adalah sama dengan omeganya adalah ini 10pi, kemudian dikali dengan R-nya adalah ini 1, maka di sini sama dengan 10pi dikali 1 adalah 10pi. Jadi 10pi meter per second. Jadi kelajuan linearnya adalah 10pi meter per second. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 37. Sebuah partikel bergerak melingkar dengan kecepatan sudut berubah dari 2 radian per second menjadi 6 radian per second. Posisi yang ditempuh 2 radian. Besarnya percepatan sudut adalah, di sini yang diketahuinya adalah kecepatan sudut awalnya. Jadi di sini omega 0 sama dengan 2 radian per second. Kemudian ini kecepatan sudut akhirnya. Jadi di sini omega T sama dengan 6 radian per second. Kemudian ini perpindahan sudutnya atau posisi sudutnya ini adalah 2 radian. Jadi di sini adalah theta sama dengan 2 radian. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatan sudutnya. Jadi di sini adalah alfanya yang ditanyakan, yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung alfa ini kita menggunakan rumus gerak melingkar berubah beraturan, yaitu rumusnya adalah omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah dengan 2 alfa dikali dengan theta. Jadi ini adalah rumus gerak melingkar berubah beraturan. Karena di sini tidak diketahui waktunya, jadi kita gunakan rumus ini. Jadi kita masukkan angkanya. Di
Di sini omega T-nya adalah 6, jadi di sini adalah 6 kuadrat. Kemudian sama dengan sini omega 0-nya adalah ini 2, jadi di sini 2 kuadrat ditambah dengan 2 dikali alfa, alfanya kita cari, kemudian dikali dengan tetanya adalah ini, jadi di sini adalah 2. Maka di sini 6 kuadrat ini adalah 36 sama dengan 2 kuadrat ini adalah 4, kemudian ditambah dengan ini 2 dikali 2 adalah 4, jadi di sini adalah 4 alfa. Jadi di sini 36, kemudian 4-nya dipindah ke sini, jadi di sini dikurangi dengan 4 sama dengan 4 alfa. Jadi di sini 4 alfa sama dengan 36 dikurangi 4 adalah 32. Jadi di sini alfa sama dengan 32 dibagi dengan 4. Jadi 4-nya dipindahkan ke bawah. Maka hasilnya adalah sama dengan 32 dibagi 4 adalah 8. Jadi 8 radian per second kuadrat. Jadi ini percepatan sudutnya yaitu 8 radian per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan pas fisika.